Kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Kemudian setelah itu dia bilang, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sampai itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Nah, sekarang coba tadi, Pak Ali. Jadi informasi bahwa istri Nabi Ismail itu siapa, pasti nanti ini netizen akan bertanya-tanya, kok bisa sama seperti tradisi Islam? Inilah yang sedang kita bahas, ya. Coba lihat di Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 21 Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi, pelan-pelan Pak Edi. Tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, perhatikan di situ ya, ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tinggal di padang gurun Paran? Ismail. Karena ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Oke? Ya. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa yang dimaksud ibunya ini, Pak Edi? Ibu Hajar. Ibu Hagar, ya. Ibunya Ismail, yakni Hajar. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya, yakni bagi Ismail, seorang istri dari tanah Mesir. Itu kelahirannya ibunya. Iya, karena kita tahu Ismail putra dari Hagar, putra Ibrahim melalui ibu yang bernama Hagar. Hagar dari Mesir. Ya. Dan Hagar mengambil seorang istri bagi Ismail juga dari Mesir. Kenapa mengambil perempuan dari Mesir? Karena Hagar orang Mesir, dari keluarga Fir'aun. Karena Hagar itu disebut Bat Paro Hayeta. Hagar itu anak perempuan Fir'aun. Sedangkan istri Ismail itu dari keluarga besar dari Bunda Hagar. Berarti ibunya Ismail itu bukan seorang budak ya? Keturunan anaknya. Yang jelas ini bukan orang biasa, Pak Edi. Ini orang luar biasa. Makanya nanti Ismail itu melahirkan orang-orang luar biasa. 12 raja-raja besar. Maka sangat tidak masuk akal tiba-tiba Ismail menjadi orang penting karena melahirkan 12 raja kalau tidak ada kaitan dengan keluarga besar Fir'aun. Darah biru. Darah biru. Makanya sebelum ini saya uraikan, kita lihat cek dari pernyataan Rebai Saadia Gaon sendiri, yang sudah saya tulis di buku saya yang pernah yang pernah kita bahas. Saya mengutip dari buku ini, Pak Edi, The Samaritan Version of Saadia Gaon's Translation of the Pentateuch. Jadi ini karya penting yang harus dibaca, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, pasti baca buku ini yang sudah dikaji secara filologis oleh seorang filolog internasional yang bernama Tamar Zevi, ya. Buku ini diterbitkan di Leiden, penerbitnya nggak main-main, Pak Edi, Brill. Ya, berarti ini buku yang sangat akademik. Ini bukan buku abal-abal, Pak Edi. Ini buku yang betul-betul sahih, terakreditasi. Ya, terakreditasi secara internasional. Nah, ini ditulis dengan huruf Ibrani, ya. Tetapi bahasanya itu bahasa Arab, Pak Edi. Ya, bahasanya Arab tapi tulisannya Ibrani.
Tidak semua orang bisa baca ini Pak Edi. Ya, kecuali orang Yahudi Sefardi, orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Falasa. Tapi kalau orang Yahudi Askenazi nggak bisa baca. Oh, yang keturunan bukan keturunan. Tapi kalau Yahudi Mizrahi bisa baca, Sefardi bisa baca. Karena ini huruf Ibrani tapi bahasanya Arab. Kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 21. Di sini disebutkan ya. Di sini ada huruf Waf, huruf Sameh, huruf apa? Huruf Kaf, ada huruf Nun Sofit ya. Kalau kita menyebutnya huruf Kaf bahasa Arab itu ya. Kalau dibaca wasakana fi bariyah al-Hijaz, disebutkan Al-Hijaz. Di situ ada nggak kata Al-Hijaz? Nggak ada. Disebutkan apa? Gurun Paran. ya. Bariyah itu sama dengan padang gurun. Al-Hijaz, ya Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Jadi kawasan Hijaz, di situ Paran. Jadi dalam tradisi Yahudi, Paran itu maksudnya sama dengan Hijaz. Al-Hijaz di sini. Ya, disebutkan Alef, Lamet, Het, Gimel, Alef, Zain. Kalau dibaca Al-Hijaz. Saya ulangi lagi. Wasakana fi bariyah Al-Hijaz fa'akhadat lahu. Kalau diterjemahkan wasakana, dan dia tinggal fi bariyah, di padang gurun Al-Hijaz. Yakni Ismail tinggal di padang gurun Al-Hijaz. Fa'akhadat lahu, maka diambil baginya ummuhu imra'ah. Jadi ibunya itu mengambil baginya untuk dia, maksudnya untuk Ismail, imra'ah, seorang perempuan, min, dari, ini ada Bilad al-Misra. Balad al-Misra. Jadi negeri Mesir. Jadi kalau di situ disebutkan Paran, ya, disebutkan Paran, itu maksudnya sama dengan Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Dan diambil seorang perempuan sebagai istri dari Ismail. Memang tidak disebutkan nama perempuan itu siapa, tapi disebutkan padang gurun Paran sama dengan padang gurun Al-Hijaz. Ini kalau kita lihat dari Targum Sa'adiyah Gaon, ya. Sedangkan dari Targum atau yang kita sebut sebagai Targum Yonatan bin Uziel, ada penegasan nama. Ini abad pertama Masehi, sebelum munculnya Islam, Al-Quranul Karim, ya. Disebutkan ini kata-kata yang hampir sama. Wayatif bemidbera, disebutkan Deparan. Jadi dia tinggal di kawasan Paran. Unesif iti yat Adisha. Kemudian dia memperisti seorang perempuan yang bernama Adisa. Wetarbah unesivat leh imeh yat Fatimah. Oh, namanya Fatimah. Kemudian ibunya mengambil bagi dia, untuk dia Ismail, immah ibunya yat Fatimah. Ini disebutkan Fatimah. Jadi setelah punya istri yang bernama Adisha, maka diganti ya dengan perempuan lain yang namanya Fatimah. Yang dari Mesir itu berarti. Ya. Iteta me'ara Demitrim dari tanah Mesir. Ini ditulis pada abad pertama ini ya? Abad-abad awal Pak ini. Sebelum Al-Quran ada, Islam ada ini ya? Iya. Ada orang yang berkata begini, ini karena pengaruh Islam. Ada yang berkata begitu. Namanya pakai karena Islam. Nggak mungkin muncul nama Fatimah di situ. Tapi jelas di sini tertulis Fatimah. Tertulis ini. Siapa yang bisa baca tulisan Ibrani pasti bisa baca ini Fatimah.
Ya, Fatimah. Padahal ditulis sebelum Islam. Iya, nama istri Ismail disebutkan namanya Fatimah. secara harfiah Fatimah. Dari tanah Mesir. Dan kita tahu ini apakah memang pengaruh dari Islam? Bukan, Islam belum ada. Islam belum ada, Iya. Al-Quran belum diturunkan, Iya. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tapi kenapa bisa muncul nama Fatimah? Berarti nama Fatimah itu bukan nama yang Asli. baru muncul di era Iya. Nabi Sallallahu Alaihi bukan asli Wasallam. Arab ya berarti ya. Iya, nama putri Nabi siapa? Putri Nabi pertama. Nama putri Nabi ada namanya Fatimah. Iya, Ya. Fatimah. Tapi apakah nama Fatimah itu baru muncul zaman itu? Enggak. Iya. Enggak. Ternyata tantenya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Abu Istrinya. Thalib bernama siapa? Oh, Fatimah. Abu Thalib ya. Iya. Jadi istrinya Abu Thalib itu bernama Fatimah. Artinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Fatimah itu sudah menjadi tradisi Populer ya. populer. Oh. Di kalangan Bani Hashim, di kalangan bangsa Arab, di kalangan keturunan Ismail, nama Fatimah itu populer. Kenapa populer? Karena mengikuti jejak dari Ismail. nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Karena nama istri Nabi Ismail namanya Fatimah. Hanya beda cara pelafalan. Di sini tak disebut Fatimah tapi Petima. Mau disebut Petima, mau disebut Fatimah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi intinya kalau ada yang berkata nama Fatimah itu karena pengaruh Islam, karena istilah nama Fatimah baru muncul zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena putrinya bernama Fatimah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Iya. Kenapa? Karena ada argumentasi sebelum kelahiran Sayyidah Fatimah alaihassalam, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan-perempuan lain sebelum itu yang juga bernama Fatimah. Iya. Iya kan? Tantenya tadi itu Tantenya Fatimah. juga bernama Fatimah. Kalau yang istri pertama yang disuruh pisah tadi namanya siapa tadi, Pak? Kalau di sini disebutkan Adisha. Oh, disebutkan di situ. Adisha, namanya Adisha. Kemudian disuruh mengganti. Mengganti orang Mesir ini. Iya, kemudian digantikan oleh Fatimah 12. atas saran dari Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh ibunya. Oh, Dari keluarga Fir'aun berarti sendiri. 12 raja ini dari keturunan dari Mesir ini ya. Iya. Dan itu dokumen Yahudi ya. Ini tidak pernah dibaca di kalangan ulama kita. Iya.